Pernah nggak sih kalian menunggu paket yang penting banget, sampai tiap jam ngecek status di aplikasi, tapi tiba-tiba statusnya mandek di dalam pengiriman selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan? Kalian pasti mikir, paling kurirnya males, atau mungkin paketnya nyangkut di gudang. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu ada satu kisah nyata yang jauh lebih kelam dari sekedar paket hilang biasa? Ini bukan soal kesalahan sistem, teman-teman. Ini adalah cerita horor tentang seorang kurir yang menghilang bersama barang yang dia bawa. Hilang abadi seolah ditelan bumi, meninggalkan misteri besar. Kemana perginya kurir terbaik dan paket paling berharga itu? Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Jujur, kisah Pak Rahmat ini bikin merinding sampai ke ubun-ubun dan sudah jadi legenda di kalangan para pengantar barang. Pak Rahmat bukan kurir sembarangan, dia adalah legenda pengiriman di wilayah kami. Rekor pengiriman suksesnya nyaris sempurna. Dia selalu tepat waktu, bahkan saat banjir sekalipun. Reputasinya luar biasa, kalau Pak Rahmat yang bawa pasti sampai. Tapi semuanya berubah saat dia mengambil tugas pengiriman spesial. Sebuah paket yang pihak logistik sendiri tidak berani kasih detail isinya, hanya diberi label prioritas mutlak jangan dibuka sebelum tiba. Paket itu diletakkan dalam kotak logam kecil, beratnya ringan, tapi energinya terasa aneh. Sebelum berangkat, Pak Rahmat sempat bilang ke rekan kerjanya, "Saya kayaknya harus bawa paket ini jauh sekali, melintasi batas yang belum pernah saya lewati." Ucapan itu sekarang terasa seperti firasat yang sangat menakutkan, menandakan ia akan memulai perjalanan terakhirnya. Tugas Pak Rahmat hari itu adalah mengantarkan paket tersebut ke alamat terpencil yang tertera samar-samar di pinggiran kota. Sistem GPS-nya menunjukkan bahwa dia sudah mendekati titik tujuan, kurang dari 500 meter. Dan di titik itulah, tepat pukul 15.30 sore, sinyal GPS Pak Rahmat mendadak mati total, seolah motor dan seluruh alat komunikasinya lenyap seketika tanpa meninggalkan jejak. Penyelidikan awal menemukan motornya terparkir rapi di pinggir jalan sepi, kuncinya masih menggantung, helmnya tergeletak, tapi Pak Rahmat dan kotak logam berisi paket itu hilang. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada jejak ban tambahan, tidak ada saksi mata yang melihatnya diambil atau disergap. Dia lenyap bagai debu yang ditiup angin, bersama dengan paket abadi yang harusnya dia kirimkan. Kejadian ini membuat perusahaan kalang kabut dan keluarga Pak Rahmat tentu saja hancur lebur. Mereka hanya bisa menangis melihat status pengiriman Pak Rahmat yang selamanya tertulis dalam proses pengiriman. Kisah hilangnya Pak Rahmat ini kemudian menjadi cerita hantu yang beredar luas. Beberapa kurir percaya paket yang dibawanya adalah semacam artefak kuno yang memindahkan Pak Rahmat ke dimensi lain. Atau mungkin paket itu sendiri adalah entitas yang membutuhkan kurir untuk dibawa ke tempat yang bukan di dunia kita. Kenapa dia? Kenapa harus Pak Rahmat yang dikenal sangat hati-hati? Semua rekan kerjanya bersaksi bahwa ia adalah pria yang sangat rasional, tidak pernah percaya tahayul dan sangat menjunjung tinggi profesionalitas. Misteri paket abadi semakin dalam ketika kami tahu bahwa si pengirim, seorang individu tanpa identitas jelas, juga menghilang sesaat setelah paket itu diserahkan kepada Pak Rahmat. Semuanya raib, meninggalkan kekosongan dan pertanyaan besar yang menggantung. Apakah Pak Rahmat sekedar kurir atau dia adalah kunci dari sebuah ritual pengiriman yang jauh lebih besar dan mengerikan? Setelah bertahun-tahun pencarian, yang tersisa hanyalah catatan kecil yang ditemukan di saku jaket Pak Rahmat. Catatan itu bukanlah alamat, melainkan tulisan tangan yang terburu-buru berbunyi, "Tugas sudah selesai, kurir sudah terkirim." Sempat kami duga itu adalah pesan terakhirnya, namun sebuah kejutan mengerikan terungkap. Beberapa bulan lalu, tepat di hari Pak Rahmat hilang, sebuah paket baru muncul di daftar pengiriman kantor kami. Tujuannya adalah alamat rumah Pak Rahmat sendiri, dan yang paling mengejutkan, nama penerimanya adalah Rahmat versi 20 tahun ke depan. Dan coba tebak, setelah dicek, paket abadi yang hilang bersama Pak Rahmat dulu, ternyata adalah sebuah jam tangan tua miliknya yang pernah hilang saat ia masih kecil. Logika kami hancur lebur, karena status pengiriman jam tangan itu baru saja berubah menjadi telah diterima oleh kurir yang hilang. Ini artinya, Pak Rahmat bukan mengantar paket, tapi dia menjadi kurir yang harus mengantar dirinya sendiri ke masa depan untuk menyelesaikan lingkaran waktu. Dan paket itu, jam tangan tuanya, adalah petunjuk agar dia bisa kembali. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kisah di balik status dalam pengiriman yang gak pernah sampai. Cerita ini mengajarkan kita bahwa terkadang hal yang paling kita tunggu justru adalah misteri yang paling dalam. Kalau kalian punya pengalaman aneh saat menunggu paket, atau kalian punya teori tentang nasib Pak Rahmat dan paket abadi itu, coba deh tulis di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa kasih tombol suka di video ini dan bagikan ke semua kenalan kalian yang sering komplain paket hilang. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Tetap semangat dan hati-hati. Siapa tahu kurir yang mengantar paket kalian besok adalah Pak Rahmat dari masa depan.